Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Hati-hati nih ya buat Bapak Ibu sekalian. Jangan kaget ya kalau saldo KKS Bapak Ibu kosong bulan ini. Jadi zong misalkan gitu. Nah, ada kabar yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwasanya pemerintah baru saja melakukan pembaharuan besar-besarannya untuk data kategori desil penerima bansos khususnya di tahun 2026 ini. Jadi penyesuaian tersebut bukan hanya sebatas angka di atas kertas saja ya, tapi ini adalah merupakan sebuah rapor yang menentukan apakah Bapak Ibu masih layak atau sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah, baik itu bansos program keluarga harapan atau PKH maupun BPNT ya, atau malah nama Bapak Ibu mungkin masuk dalam daftar coret tahun 2026 ini. Jadi buat Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah aturan mainnya sudah berubah ya. Pemerintah saat ini semakin ketat dalam konteks penyaluran bantuan sosial. Katanya kalau Bapak Ibu tidak masuk kategori desil 1 sampai 4, maka bantuannya dipastikan akan di-stop ya, akan diberhentikan. Atau Bapak Ibu kepesertaan bansosnya akan dicoret. Pertanyaannya, kok bisa? Terus bagaimana cara mengecek bahwa Bapak Ibu masuk desil berapa? Nah, yuk kita jelaskan secara pelan-pelan supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Simak videonya sampai habis ya, karena saya akan bagikan jelaskan ya variabel apa saja yang membuat desil Bapak Ibu menjadi naik atau bahkan turun begitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu ya. Satu kata yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, yaitu desil ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, tapi banyak juga di luar sana yang masih merasa bingung begitu ya. Gampangnya begini Bapak Ibu sekalian. Desil itu adalah tingkat kesejahteraan keluarga di mata pemerintah berdasarkan data DTSEN ya, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kalau kita dulu mengenal DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan itu sudah digantikan menjadi DTSEN ya. Nah, jadi Kementerian Sosial dalam hal ini membagi penduduk Indonesia menjadi 10 kelompok ya, yaitu dimulai dari desil 1 sampai desil 10. Nah, ini kita akan jelaskan satu persatu. Desil 1 itu 10% dengan tingkat kesejahteraan paling rendah ya. Artinya sangat miskin dan bisa kita sebut dengan kondisi miskin ekstrim ya, itu di desil 1. Kemudian di desil 2 adalah mereka yang masuk kelompok miskin. Sedangkan di desil 3 adalah mereka yang masuk kelompok hampir miskin ya. Lalu desil 4 yaitu kelompok rentan miskin. Nah, di tahun 2026 ini fokus pemerintah itu hanya di desil 1 sampai desil 4 saja ya. Kalau dulu kita masih melihat warga penerima manfaat bantuan pangan non tunai itu berada di desil 5, tapi sekarang sampai desil 4 saja. Jadi kalau Bapak Ibu posisinya ada di desil 5 ke atas, maka pemerintah akan menganggap kondisi sosial ekonomi Bapak Ibu sudah mulai stabil atau mandiri ya. Itulah alasannya kenapa bantuan program keluarga harapan atau PKH atau BPNT Bapak Ibu bisa saja tiba-tiba berhenti begitu ya, atau dikeluarkan dari sistem. Mari kita jelaskan lebih lengkap lagi ya, biar Bapak Ibu juga bisa mengira-ngira posisi desil Bapak Ibu nih ya di mana begitu. Oke. Desil 1 sampai 4 adalah merupakan target utama Bansos 2026 ya. Jadi PBI,
JKN ya, BPJS gratis begitu, dan KIP kuliah itu juga masuk ke desil gitu ya. Sedangkan desil 5 itu masuk kategori ekonomi yang relatif stabil. Nah, biasanya sudah punya penghasilan tetap meski pas-pasan begitu ya. Kemudian desil 6 dan 7 adalah merupakan ekonomi menengah dan menengah ke atas begitu. Nah, sedangkan desil 8, 9, 10, nah ini merupakan kategori yang cukup mapan ya. Kaya sampai mungkin sangat kaya itu yang berada di desil 10. Jadi makin tinggi desilnya, semakin kaya lah orang